Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Meda. Di sini saya beserta teman-teman saya akan membahas tentang pendidikan seksual pada usia remaja. Simak baik-baik ya, selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian remaja dan hubungan seksual. Yang pertama, ada yang disebut dengan remaja. Apa yang disebut dengan remaja? Remaja bisa didefinisikan sebagai masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Batasan usia remaja pun berbeda-beda tergantung budaya dan tempatnya masing-masing. Kemudian ada yang disebut dengan hubungan seksual masa dini. Apa yang disebut dengan hubungan seksual masa dini? Yaitu hubungan yang dilakukan di usia dini untuk menyalurkan dorongan seksual. Oleh karena itu, remaja perlu mendapatkan pendidikan seksual. Pendidikan seksual dapat merubah anggapan negatif tentang seksual. Dengan pendidikan seksual, kita dapat memberitahu remaja bahwa seksual adalah sesuatu yang alamiah dan wajar bagi setiap orang. Dan ini terjadi pada setiap orang, remaja ataupun dewasa ya. Oleh karena itu, remaja juga dapat diberitahukan mengenai perilaku seksual yang berisiko hingga yang dapat menghindarinya. Ciri-ciri remaja. Berkaitan dengan kesehatan remaja, kita perlu untuk mengetahui perkembangan serta ciri-cirinya. Nah, berkaitan dengan sifat atau ciri-cirinya, masa atau rentang waktu remaja terdapat 3 tahap. Menurut Widya Stuti dan kawan-kawan 2009, antara lain: pertama, masa remaja awal. Nah, pada masa remaja awal ini di umur 10-12 tahun, remaja tampak lebih dekat dengan teman sebayanya. Lalu remaja tampak ingin lebih bebas. Juga remaja tampak memperhatikan keadaan tubuh dan mulai berpikir khayal atau abstrak. Yang kedua, masa remaja tengah di umur 13-15 tahun. Nah, pada masa ini remaja itu tampak dan ingin mencari identitas diri. Lalu ada keinginan untuk berkencan dan juga ketertarikan dengan lawan jenis. Juga sudah timbul rasa cinta yang mendalam. Ketiga, masa remaja akhir di umur 16-19 tahun. Nah, pada masa ini remaja menampakkan pengungkapan kebebasan dirinya. Lalu berteman lebih selektif, juga memiliki citra atau gambaran keadaan peranan terhadap dirinya. Juga pada masa ini remaja dapat mewujudkan perasaan cintanya. Nah, pada masa ini juga remaja memiliki kemampuan untuk berkhayal atau abstrak. Selanjutnya adalah perubahan fisik pada remaja secara primer. Organ seks laki-laki yaitu gonad atau testis. Testis berkembang secara penuh pada usia 20 atau 21 tahun. Sebagai tanda bahwa fungsi organ reproduksi pria matang, lazimnya terjadi mimpi basah. Artinya, ia bermimpi yang berkaitan dengan seksual kemudian mengeluarkan sperma. Selanjutnya, sebagai tanda kematangan organ reproduksi wanita, yaitu datangnya haid. Haid akan terjadi kira-kira setiap 28 hari. Nah, baik, selanjutnya ada tanda-tanda perubahan fisik pada remaja secara sekunder. Tanda-tanda perubahan pada laki-laki: tumbuhnya atau munculnya rambut di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, dan tumbuhnya rambut di wajah seperti kumis atau jenggot. Kulit menjadi lebih kasar, pori-pori membesar, otot-otot lebih besar dan kuat, jakun membesar, dan terjadi perubahan suara. Selanjutnya ada tanda-tanda perubahan pada wanita: tumbuhnya atau munculnya rambut di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di area ketiak, lalu pinggul dan payudara berkembang dan membesar, lalu suara semakin merdu. Baik, di sini ada faktor-faktor penyebab seks sejak dini. Yang pertama ada pengaruh media elektronik. Jadi pengaruh media elektronik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seks bebas, berupa tayangan-tayangan di televisi yang dapat ditiru secara langsung atau dengan akses internet secara langsung dan bebas, yang seharusnya belum dapat dilihat. Hal-hal yang belum waktunya sudah dapat dilihat dengan sedemikian gampangnya.
Yang kedua ada pengaruh lingkungan. Yang ketiga ada pengaruh pendidikan moral agama yang kurang. Terus yang keempat ada pengaruh minim pengetahuan. Nah, di sini ada 4 cara untuk mengendalikan dorongan hubungan seksual. Yang pertama, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, remaja mampu memahami tugasnya, yaitu belajar atau bekerja. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan minat dan bakat atau kemampuan seperti berolahraga, kesenian, atau berorganisasi. Yang keempat, pengawasan dari orang tua. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat hubungan seksual ini. Berhubungan seks di usia remaja di bawah 18 tahun lebih rentan terkena berbagai penyakit fisik maupun psikologis. Yang pertama, kita akan membahas secara fisik. Secara fisik, sel-sel di antara vagina dan serviks belum mature atau matang, sehingga akan mudah terjadi perlukaan bila terkena trauma yang biasa terjadi pada saat coitus atau berhubungan badan. Perlukaan tersebut akan menjadikan tempat yang akan memudahkan masuknya virus HPV yang merupakan virus penyebab kanker serviks, virus HIV, dan penyebab AIDS. Yang kedua, kita akan membahas secara psikologis. Secara psikologis, seks pranikah memberikan dampak hilangnya harga diri, perasaan dihantui dosa, perasaan takut hamil, lemahnya ikatan kedua belah pihak yang menyebabkan kegagalan setelah menikah, serta penghinaan terhadap masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan seks. Ada beberapa poin di sini. Yang poin pertama itu seks sebagai alat pencari kepuasan. Yang kedua itu seks digunakan sebagai ekspresi kemarahan. Yang ketiga itu seks sebagai kekuatan. Dan yang terakhir yang keempat itu eksplorasi komersial. Baiklah, seperti itu materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.